Selamat datang di channel Evanstone Manopo. Dukunglah channel ini dengan menekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar video-video yang baru akan diupload dapat Anda ikuti lebih jauh. Terima kasih. Kita akan mengikuti kebenaran firman Tuhan yang sedianya akan disampaikan oleh yang terkasih Bapak Pendeta Kariso Rumanti. Dipersilakan. Baik, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang didasari oleh pembacaan Alkitab dari surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai 5, kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang terus berkarya untuk mempersatukan segala sesuatu, termasuk juga kerukunan keluarga Kawanua. Sungguh kami mensyukurinya, dan biarlah Engkau lengkapi, Engkau sempurnakan ungkapan syukur kami dengan sabda kebenaran firman-Mu, agar kami terus dapat menindaklanjuti ungkapan syukur kami ini dengan memberlakukan sabda kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan beriman kami sehari-hari. Oleh sebab itu bimbinglah kami dengan Roh Allah yang kudus, yang kami yakini akan dapat memampukan kami untuk memahami dan memberlakukan sabda kebenaran firman itu, sehingga Engkau dipermuliakan di dalam dan melalui seluruh keberadaan hidup kami. Di dalam nama Kristus Yesus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita menyimak surat kepada orang Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Saya bacakan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Demikian pembacaan Alkitab yang mendasari renungan kita saat ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mohon maaf saya bahasa Manadonya kurang fasih karena Manado Kar, ya, lahir besar di Jakarta. Ya, sekali-sekali tempo-tempo pergi ke Manado, ziarah ke makam ayah di Kakas. Barusan minggu lalu ke Kakas. Nah, saudara-saudaraku, mungkin yang paling unik dan yang paling mencolok mengenai negara kita, Indonesia, di mata dunia ini adalah kemajemukannya. Ya. Ini yang paling mencolok, yang paling menarik.
ya tentang Indonesia di mata dunia. Tahukah Anda berapa pulau yang ada di Nusantara kita? 17.700 berapa? 60-an lah gitu ya. Belum ada yang tahu pasti, tapi sekitar itulah. Nah, luasnya wilayah negara kita ini seluas negara Amerika Serikat. Ada lebih dari 300 suku bangsa, masing-masing dengan bahasa dan budayanya. Belum lagi Indonesia ini adalah negara dengan penduduk beragama Islam yang terbesar di dunia ini. Uniknya, kekristenan di Indonesia termasuk yang paling pesat pertumbuhannya di dunia. Unik ini. Lebih unik lagi, sebelum tahun 1965, Indonesia pernah mempunyai partai komunis nomor 3 paling besar di dunia setelah Rusia dan Cina. Nah, itu sedikit gambaran ya tentang kemajemukan Indonesia, bangsa dan negara yang kita cintai. Begitu majemuknya Indonesia kita ini, maka tetap bersatu. Nah, ini unik juga. Begitu majemuk namun tetap bersatu. Sungguh ini hal yang amat mengagumkan di dunia tentang Indonesia. Biarpun bangsa kita ini banyak kali diguncang oleh gempa bumi karena ada di wilayah yang rawan dengan gempa. Biarpun bangsa dan negara kita ini dihantam gerakan radikalisme ya, dan juga oleh kesenjangan sosial, entoh, nah ini kalau ya papa mama kita ke Belanda-Belandaan kan entoh, namun ya, tetap bersatu padu. NKRI harga mati. Luar biasa. Kita tahu bahwa India pecah karena soal agama, sehingga lahirlah Pakistan. Kemudian Pakistan pecah lagi karena soal kesukuan, lahirlah Bangladesh. Korea pecah karena soal ideologi. Ya. Tetapi Indonesia berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa tetap bersatu. Akan tetapi pada pihak lain harus kita akui juga ya, bahwa kemajemukan kita ini juga memperhadapkan kita dengan banyak tantangan, persoalan-persoalan yang sulit. Kan itu sebabnya ada istilah SARA ya, suku, agama, ras, dan aliran-aliran. Lebih sulit dan lebih pelik lagi karena kita tidak dapat belajar ya, tidak dapat belajar dari bangsa-bangsa lain mengenai kemajemukan itu ya. Justru malah sebaliknya, bangsa-bangsa lain di muka bumi ini yang ingin banyak belajar dari kita tentang kemajemukan itu. Ya, gak usah jauh-jauh, Minahasa sajalah. Ya, itu seperti Bhinneka Tunggal Ika kan? Ya, Minahasa, ya, Esa. Ya, mau menjadi satu dari berapa etnis ya? 9 etnis, ada Tombulu, Tontembuan, Tolor, macam-macam lah, Tonsea, Bantik ya. Nah, Pak Roni yang hafal, kalau aku sih tadi kan sudah mengadukkan, jadi yang taunya sampai di situ.
Oke, nah kembali ke perikop bacaan Alkitab kita. Perikop bacaan Alkitab kita pertama-tama mau mengatakan satu statement yang amat penting. Peliharalah kasih persaudaraan. Ayat 1. Ayat 1 cuma bunyi kalimat pendek itu. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Baik sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air, baik sebagai sesama saudara seiman, peliharalah kasih persaudaraan. Baik sebagai sesama tau kawanua, tau minahasa, peliharalah kasih persaudaraan. Bagaimana caranya? Konkretisasinya bagaimana? Nah itu ada pada ayat-ayat selanjutnya. Ya, konkretisasi dari kasih persaudaraan. Ayat-ayat selanjutnya menyatakan ada paling tidak lima hal untuk bisa memelihara kasih persaudaraan. 5 Pancasila. Ya. Yang pertama, konkretisasi dari kasih persaudaraan yang dimaksud adalah kita diminta untuk memberi tumpangan kepada orang asing. Biasanya terhadap orang asing kita cepat curiga. Hal penting yang mau diingatkan di sini pada kita semua dalam hal ini adalah buanglah jauh-jauh kecurigaan, prasangka buruk terhadap sesama. Itu yang pertama. Kalau kita mau memelihara kasih persaudaraan, ya, kalau kita baku dapat satu dengan yang lain, buanglah prasangka buruk, kecurigaan itu semua. Yang kedua, kita harus peduli dengan orang-orang hukuman. Artinya, orang-orang yang masih dibelenggu, dikuasai kehidupannya oleh kedagingan, oleh materi, oleh jabatan, oleh kepintaran, oleh apa sajalah yang bisa kita angkat, kita daulat, bertakhta di hati kita, apapun, siapapun, lalu akhirnya membelenggu diri kita. Tanpa kita sadari kita angkat misalnya istri kita. Nah ini bagi suami-suami yang takut istri, untuk bertakhta istri kita di hati kita. Lalu istri kita lah yang memerintah hidup kita, atau cucu kita, atau siapa saja, atau apa saja bisa. Kita angkat, kita daulat untuk memerintah hidup kita sehingga kita dibelenggu. Yang ketiga, untuk bisa kita pelihara kasih persaudaraan, kita harus peduli kepada orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini. Ya. Kita tanpa kita sadari, bangsa dan negara kita juga mengalami perlakuan yang sewenang-wenang. Tinggal di dunia, istilah Pak Roni pasti tahu ini, perang proksi. Indonesia ditekan atas nama hak asasi manusia, demokrasi, kelestarian lingkungan, apa saja, itu perang. Ya, jangan kira itu bukan perang. Yang keempat, kasih persaudaraan juga harus diwujudkan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga, sehingga tidak terjadi persundalan, perzinahan, perselingkuhan. Dengan demikian kehidupan keluarga makin hari makin harmonis, dan itu berarti makin kuat dan makin kokoh. Kehidupan keluarga, kehidupan persekutuan perkawinan yang kuat kokoh, dampaknya ke gereja,
dampaknya ke dalam kehidupan bangsa dan negara. Yang kelima, terakhir, untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan, kita diingatkan untuk tidak serakah, tamak, ya. Hidup secukupnya dengan jujur terhadap hati nurani. Katakan stop. Ini harus punya keberanian. PGI selalu mengingatkan untuk ayo tingkat kembangkan spiritualitas keugaharian. Ugahari artinya hidup yang sederhana dan bersahaja, secukupnya, sesuai dengan doa Bapa kami. Berikanlah makanan kami pada hari ini yang secukupnya, sehingga kita tidak menjadi hamba uang. Dan Tuhan katakan dalam ayat kita yang kelima terakhir, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jangan khawatir, apalagi takut. Nah, saudara-saudaraku, konkretisasi kasih persaudaraan ini, kelima hal ini harus terus-menerus berlangsung dan tidak boleh berhenti. Makanya pada ayat yang pertama dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Kata pelihara menjadi penekanan yang sangat penting. Peliharalah dengan melakukan kelima hal ini, sehingga kasih persaudaraan di antara kita, di antara sesama anak bangsa, dan seterusnya di sesama Taukawan atau Minahasa tetap dapat berlangsung dengan baik. Saudara-saudaraku, bukan hanya pada saat-saat 17-an Agustus dengan berbagai lomba yang menggalang persaudaraan bagi sesama anak bangsa kita alami. Itu sebabnya di GPIB diminta agar jemaat-jemaat kalau merayakan 17 Agustus jangan bikin perayaan sendiri, jangan bikin lomba sendiri, eksklusif dong jadinya. Tapi mari berbaur dengan RT RW, penduduk setempat di mana kita tinggal, merayakan sama-sama hari kemerdekaan. Ibadah boleh, ibadah syukur, gedung gereja pada 17 Agustus. Tapi sesudah itu jangan dong dilanjuti dengan tarik tambang atau apalah. Itu jadi jemaat yang eksklusif. Tapi ayo pulang ke rumah, ikut kegiatan apa di lingkungan rumah. Bukan hanya 17-an Agustus kita menggalang persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Pemerintah dalam hal ini Presiden menghimbau untuk kembali ayo bersatu setelah masa berkompetensi dalam pesta demokrasi. Sudah selesai pesta, ayo kembali kita bersatu membangun kembali bangsa ini. Bersatu yang sesungguhnya, bersatu yang sejati dapat terjadi bila dilandasi kasih persaudaraan. Begitu penting saudara kasih persaudaraan. Itu sebabnya pelihara kasih persaudaraan itu sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama saudara seiman, sesama Taukawan atau Minahasa, sehingga semakin erat persatuan dan kesatuan bangsa kita yang sangat majemuk ini. Harus kita jaga kemajemukan ini, kita pelihara dengan kasih persaudaraan, sehingga dapat menjadi semakin daya tarik bagi bangsa-bangsa lain di muka bumi ini. Nah, ini kan tujuan kita bersama-sama
mendirikan bangsa dan negara ini, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, serta keadilan sosial. Tuhan yang Maha Kuasa telah menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, bangsa yang besar, yang sangat majemuk. Mari anugerah kemerdekaan itu kita pelihara, pelihara dengan kasih persaudaraan. Tadi Sito Timau Tumoto juga salah satu tonggak untuk kita bisa memelihara kasih persaudaraan di antara sesama kita, sehingga terpujilah Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya orang Indonesia. Apapun agama dan alirannya, Indonesia sepakat memiliki Tuhan yang esa dan selalu berkarya untuk mempersatukan segala sesuatu. Doa Tuhan Yesus yang paling panjang di dalam Yohanes pasal 17, Tuhan minta kepada Bapanya di surga agar mereka semua bisa menjadi satu, sehingga dunia percaya bahwa Engkau telah mengutus Aku sebagai juru selamat dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati kerukunan keluarga Kawanua yang dipersatukan di dalam kasih persaudaraan. Amin. Para yang terkasih, Pendeta Dr. Andes Kariso Rumambi MSI, makasih untuk pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan, yang tentunya memberikan penyegaran bagi kita semua perihal tentang memelihara kasih persaudaraan. Ada 5 hal konkret yang harus dikonkretkan. Saya akan bacakan kembali karena saya catat. Yang pertama, memberikan tumpangan kepada orang asing. Kita harus peduli orang-orang terbelenggu. Ketiga, peduli terhadap orang-orang sewenang-wenang. Keempat, kasih persaudaraan diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Dan yang kelima, tidak boleh serakah atau tamak. Yang kemudian konkretisasinya atau dikonkretkan dalam kehidupan kita, kerukunan keluarga Kawanua harus selalu terus menerus, tidak boleh berhenti untuk memelihara kasih persaudaraan. Maka kelima hal tersebut akan terejawatakan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Dr. Andos Kariso Rumambi MSI, juga sebagai Ketua Sinode GPIB. Tuhan memberkati. Selamat datang di channel Evanstone Manopo. Dukunglah channel ini dengan menekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi agar video-video yang baru akan diupload dapat Anda ikuti lebih jauh. Terima kasih.